Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Rahman Akbar, NPM 2017 43502403. Nah, sekarang saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini kita ada exam BP untuk database. Sekarang saya akan menyalakan dulu untuk agar dia terkoneksi ke database. Klik start di page, langsung start juga di MySQL. Nah, sekarang udah running. Nah, sekarang saya akan menjalankan program tersebut dengan menggunakan jar-nya aja yang diambil. Nah, ini saya udah ada jar-nya, programnya. Nah, ini tinggal diklik aja, kita langsung muncul. Ini adalah halaman utama login. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Di sini saya punya ada 3 user, yaitu yang pertama user pendaftaran, yang kedua user medis, yang ketiga user farmasi. Nah, nanti di mana user pendaftaran itu dia bakal menginput semua data pasiennya yang mendaftar di Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan. Nah, setelah dia diolah di pendaftaran, setelah itu setelah user mendaftar, lalu usernya itu masuk ke user medis atau user poli yang dituju. Nah, nanti poli itu ada namanya bagian yang dokter pemeriksa, terus sama atau dia bidan pemeriksa. Nah, ntar di situ dia yang menginput informasinya lagi. Semua informasinya ada di user medis, nanti dilanjutkan ke user medis. Setelah dilanjutkan ke user medis, diputuskanlah tuh nanti pasien tersebut apakah dia dirujuk ke rumah sakit atau dia diberikan resep obat oleh dokter pemeriksanya nanti. Nah, setelah ditentukan resep atau rujukan, nah resep tersebut masuk ke user farmasi. Nanti pasien tersebut pengambilan hasil rujukan atau resepnya atau obatnya, pengambilannya langsung ke farmasi. Nanti di farmasi berupa laporannya ada di farmasi. Oke, sekarang saya akan mempraktekannya. Sekarang kita masuk ke pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran, paspornya apaan sih? Enter aja. Masuk. Nah, di sini kita akan menemukan halaman utama. Di sini ada halaman utama. Nah, di sini ada tabel data pendaftaran pasien. Di sini udah ada datanya yang sebelumnya udah saya input. Nah, di sini ada bisa dipilih drop down-nya mau poli umum kah, atau poli gigi, atau poli syaraf, poli anak, atau poli ibu hamil. Poli ibu hamil ada 1, anak ada 1, poli syaraf ada 3, poli gigi ada 2, poli umum ada 3. Nah, setelah itu ini yang sudah sebelumnya udah saya input pendaftarannya. Nah, kalau misalnya kita mau pendaftaran baru nih, misalnya yang udah ada datanya. Nah, ini kan yang ada di sini, ini ada tabel lagi di pendaftaran. Ini adalah tabel data pasien yang sebelumnya sudah terdaftar di database di sini. Jadi ini udah ada nih. Kalau misalnya udah ada, tinggal diklik aja. Misal atas nama siapa nih? Panji Saputra. Nah, dia langsung nge-link, tinggal diisi nomor teleponnya berapa, 0813234568. Polinya misalnya mau poli apa? Misal poli syaraf kah, poli umum. Dia 4 tahun, misal poli anak. Nah, sudah, lalu simpan. Data berhasil disimpan. Nah, udah berarti sudah terdaftar tuh dia. Nah, kalau misalnya dia datanya belum ada nih di sini nih. Ternyata pasien tersebut pasien baru. Nah, sekarang kita langsung daftar baru aja di sini. Tinggal diklik daftar baru, kosong, tinggal ketik nicknya itu berapa. Misal
kita ngasal aja nicknya 31079456782. Terus abis itu namanya ketik saja siapa ya, namanya Nia Armanda. Nah terus abis itu udah lalu kita jenis kelaminnya wanita, tanggal lahirnya misal di 2003 Agustus tanggal 2 2003. Terapkan dulu umurnya 18 tahun, agamanya Islam misalnya, pendidikannya SMA, status lajang, nomor asuransinya contoh misal kita asal aja 10. Terus jenis asuransinya BPJS, negaranya Indonesia, alamatnya kita asal aja Jalan Sakura 1 Blok A nomor 7. Nah lalu kita klik simpan. Nah data berhasil disimpan. Nah itu sudah disimpan tapi belum didaftar itu. Jadi kalau misalnya mau mendaftar, kita balik lagi ke pendaftaran, langsung klik di sini ada nggak? Nah ini Nia Armanda. Nah ini tinggal klik dulu daftar, terus nomor teleponnya berapa? 081945678910. Terus kita kemana nih? Ke poli gigi. Oke, kita ke poli gigi. Lalu simpan. Nah berhasil disimpan. Ngeceknya di mana nih? Misal kita ngeceknya di sini, data pendaftarannya ada nggak? Nah ini ada nih, Panji Saputra sama Nia Armanda. Tuh ada dia, sudah ada berarti di pendaftaran, sudah didaftarkan. Nah sekarang di sini ada data pasien. Data pasien tuh gunanya untuk apa? Di sini adalah untuk mengedit. Misal ada data yang salah di data pasien, entah itu dari nama, nick, atau dan yang lainnya. Ini bisa tinggal diklik aja. Misal contoh datanya siapa ya? Nah ini si Indra nih misalnya. Data pertama, apa nih yang salah? Misal dia di pendidikannya, misal dia di ternyata dia pendidikannya masih SMA. Ya udah berarti kita rubah di SMA. Terus ternyata dia sudah menikah. Berarti sudah menikah. Tinggal disimpan. Tuh. Oke, cek lagi di sini. Apakah sudah disimpan? Oh iya nih, sudah nih. Tuh, sudah. Terus tinggal kita cek di sini nih. Setelah sudah didaftarkan pendaftarannya, kita selesai di pendaftaran, keluar. Langsung cek ke medis, akun medisnya. Apaan sih? Enter. Terus nah ini kita masuk ke form medis. Form medis di sini. Nah, di sini ada langsung data pendaftaran. Di sini udah ada data pendaftaran yang sebelumnya. Jadi di bawah ini data pendaftaran yang baru. Nih Panji Saputra sama Nia Armada yang tadi. Nah, di sini juga ada print data. Oh iya, kita ada print data juga nih, print data pendaftarannya. Tinggal diklik aja langsung muncul reportnya. Nah, ini reportnya, data pendaftarannya. Nah, untuk mengelola data ini tinggal klik aja. Misal si Panji, dia poli anak, klik. Nah, pemeriksanya siapa nih? Misalnya dokter siapa nih? Dokter Anita Rusandi. Diagnosanya apa nih? Misalnya poli anaknya demam biasa. Rujuk atau resep? Misalnya resep aja udah.
simpan. Nah, kita cek nih resepnya apa nih. Kasih paracetamol aja, misalnya 5, tambahkan. Terus amoksilinnya 5, tambahkan. Udah. Nah, tuh. Udah di sini udah ada. Ini udah ada. Obatnya udah ada. Terus sekarang tinggal pelayanannya. Terus siapa lagi nih? Itu tadi obat. Nah, sekarang kita tes yang sininya Armanda. Nah, ini misal apa nih? Dokter Anita Rusandi juga diagnosanya apa nih misal nih? Oh, ternyata dia contoh misalnya COVID-19. Nah, dia harus dirujuk nih, misalnya di puskesmas udah nggak ada ruangan ya, berarti kita harus dirujuk. Berhasil disimpan. Nah, ini rujukannya kemana nih? Rujukannya ke Rumah Sakit Fatmawati. Keterangannya COVID-19 dan kamar penuh. Nah, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sudah kan kita udah punya 2 record tadi. Terus kita keluar nih, langsung ke farmasi. Farmasi, apaan sih? Nah, di sini ada nih. Ini ada tabel data obat. Data obat ini hanya ini aja, datanya aja. Jadi obat apa yang nanti muncul di bagian medis gitu. Misalnya bagian medis, obat ini nggak ada nih, bilang ke farmasi. Nah, farmasi nambahinnya di sini. Tinggal simpan atau edit gitu. Kalau misalnya mau simpan, klik sini, nama obatnya apa, contoh misalnya apa nih, apa fix formula 44 obat batuk. Simpan. Nah, cek di sini. Nah, udah ada nih. Tuh, kalau merubah juga bisa. Merubah contoh misalnya bukan obat batuk, obat pilek. Nah, tinggal diubah. Berhasil diubah. Cek. Oh, udah berubah. Nah, sekarang tinggal ini ada resep sama rujukan. Nah, kita cek nih tadi yang si resep siapa nih? Panji. Nah, ini dia nih Panji. Nah, dia nomor pendaftarannya sama, dia 11. Ini tinggal diklik aja, cetak resep. Nah, nih udah ada nih. Ini reportnya udah ada. Tuh. Ini untuk resep. Nah, sekarang kita cek di rujukan. Yang tadi tuh, si Ibu Nia Armanda yang COVID, tinggal diklik, cetak surat. No page, sorry. Nah, kamar penuh nih. Surat rujukan nih. Oke, cukup segitu aja dari saya karena di sini ada sedikit trouble nih. Paling yang ini yang bisa saya tampilkan. Nah, tuh ini report surat rujukannya. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.